Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya di rumah. Hari ini Bu Enggar akan menjelaskan tentang IPA, yakni tentang organ pernafasan manusia dan organ peredaran darah manusia. Pertama, yakni organ pernafasan manusia. Dengan bernafas, tubuh kita mendapatkan oksigen yang diperlukan agar proses metabolisme tubuh kita dapat berlangsung. Oksigen berperan mengubah sumber energi menjadi energi, sehingga tanpa oksigen, proses metabolisme tidak dapat terjadi. Karena itulah, jika tidak dapat bernafas selama beberapa menit saja, manusia bisa meninggal dunia. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa pernafasan itu sangat penting bagi tubuh kita. Adapun nama-nama organ pernafasan, yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, ketiga ada laring, keempat trakea, kelima bronkus, keenam bronkiolus, dan ketujuh paru-paru. Dan gangguan pernafasan, kalau kita tidak menjaga pernafasan kita, maka kita akan mengalami beberapa macam gangguan pernafasan. Yang pertama adalah gangguan yang disebut namanya emfisema. Emfisema adalah penyakit yang gejala utamanya adalah penyempitan saluran nafas karena kantung udara di paru-paru menggelembung secara berlebihan dan mengalami kerusakan. Ada pula yang namanya asma. Asma ini itu seperti penyumpatan saluran pernafasan. Dan juga yang ketiga ada kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Keempat ada TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh virus yang istilah kerennya itu tuberkulosis. Kelima ada bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Keenam ada influenza yang dalam kehidupan nyata sering kita alami seperti penyakit bersin, demam, pilek. Dan yang terakhir ada yang namanya pneumonia, yaitu radang paru-paru. Oke. Selanjutnya cara-cara menjaga organ pernafasan. Di sini Bu Enggar hanya menulis 4, tetapi sebenarnya ada banyak sekali caranya. Yang pertama adalah tidak merokok. Yang kedua yaitu menjaga sirkulasi udara. Ketiga menggunakan masker. Keempat menghindari tempat-tempat polusi udara dan juga kita bisa olahraga juga bisa, tidak minum es juga bisa. Pokoknya banyak sekali cara-cara menjaga organ pernafasan. Selanjutnya adalah organ peredaran darah manusia. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Organ tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh terdiri atas beberapa macam. Di sini aku akan Bu Enggar sebutkan. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Jadi bila adik-adik di rumah ingin tahu seberapa besar sih ukuran jantungnya, yaitu coba kepalkan tangan, nanti besarnya segitu ya segitu besarnya jantungnya kalian. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah dalam tubuh manusia. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jika dari seluruh tubuh ke jantung berdasarkan arah aliran darahnya. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu arteri yang disebut pembuluh nadi dan vena yang disebut pembuluh balik. Pembuluh arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh vena ini kebalikannya, yaitu membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Pembuluh nadi terbesar disebut aorta, sedangkan cabang pembuluh yang terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus dan berdinding tipis serta berpori. Selanjutnya adalah paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan untuk mensuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tetapi justru banyak mengandung karbon dioksida. Setelah itu dialirkan ke jantung. Darah yang kotor tersebut dipompa
dan kembali ke paru-paru, kemudian karbon dioksida diambil dan digantikan dengan oksigen. Dan selanjutnya peredaran darah manusia. Dalam proses peredaran darah manusia, darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah karena disebut sebagai peredaran darah tertutup. Berdasarkan alirannya, peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sekarang gangguan pada peredaran darah. Ada yang namanya anemia, hipertensi, hipotensi, hemofilia, varises, stroke, dan jantung koroner. Oke, sekian dulu dari Bu Enggar. Selanjutnya tugas bisa dilihat dan dikerjakan, dikirim lewat WA pribadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.